Menjadi ibu itu ternyata super overwhelming. Tetapi sekarang aku sudah menemukan jawabannya. Minimalisme. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Nama aku Maria, dan ini adalah channel aku Breakfast with Lucas. Di channel ini, aku suka membahas topik seputar minimalisme, gaya hidup sederhana, dan juga bersahaja. Sesuai judulnya, di video kali ini aku ingin sharing tentang 5 benefit atau manfaat yang sudah aku rasakan sejak aku mengadopsi minimalisme ini. Yang pertama adalah ruang yang lebih lapang. Ketika aku memutuskan untuk mengadopsi minimalisme, aku melakukan beberapa riset untuk mencari beberapa informasi. Langkah pertama dalam memulai minimalisme adalah dengan decluttering. Efek dari decluttering adalah ruangan yang kosong, karena kita mengurangi barang-barang yang ada di dalam rumah kita. Sehingga rumah kita itu menjadi terasa lebih lapang dan juga luas. Memiliki sedikit barang di dalam rumah itu juga memberikan efek yang baik bagi keluarga kita. Pertama, rumah kita jadi lebih sehat. Karena terlalu banyak barang itu berarti menyimpan debu. Kemudian rumah kita menjadi lebih terang. Karena sinar matahari jadi bebas masuk ke dalam rumah. Rumah yang bersih dan nyaman juga memberikan efek bahagia terhadap penghuninya. Coba kalian bayangkan, jika kalian pulang kantor, stres di kantor, stres karena macet di jalan, nyampe rumah ternyata rumah berantakan, rumah lantainya kotor, dan juga masih banyak piring yang menumpuk dari tadi pagi. Itu pasti akan memberikan efek yang tidak sehat terhadap mental kita. Rumah yang lapang juga memberikan manfaat bagi anakku yang masih balita. Karena dia jadi mempunyai ruangan yang cukup luas untuk bermain dan berlari-larian. Lebih banyak waktu. Efek dari memiliki barang yang lebih sedikit adalah kita jadi tidak memerlukan waktu yang banyak untuk beberes rumah. Sehingga kita jadi mempunyai banyak waktu luang untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Sebagai ibu yang bekerja 9 to 5, sejak menjalani minimalisme ini, aku jadi mempunyai banyak waktu luang untuk bermain bersama anakku, baik di pagi hari sebelum berangkat kantor, maupun ketika sore hari setelah pulang kantor. Aku juga mulai melakukan beberapa hobi yang sempat aku tinggalkan sejak menjadi ibu. Serta aku juga masih bisa mengikuti beberapa komunitas yang aku sukai. Keuangan aman dan sehat. Minimalisme mengajarkan aku untuk melakukan pembelian secara sadar, mencegah terjadinya overkonsumsi dan juga impulse buying. Secara tidak langsung, itu berarti bisa menghemat biaya pengeluaran aku setiap hari. Dengan melakukan sedikit penghematan, maka kita bisa mulai menentukan tujuan-tujuan keuangan kita. Misalnya, ingin membeli rumah, atau ingin jalan-jalan ke luar negeri. Saat ini aku dan suamiku mempunyai tujuan keuangan lain, yaitu untuk investasi dana pendidikan anak dan juga investasi untuk dana pensiun. Yang keempat adalah mengurangi sampah. Jika kita sudah melakukan konsumsi yang berkesadaran, maka secara tidak langsung kita membantu semesta untuk pulih. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan konsumsi. Yang salah adalah pertama, kita overkonsumsi, dan yang kedua, kita membeli barang yang salah. Sehingga pada akhirnya barang-barang tersebut akan berakhir di tempat pembuangan sampah. Ketika akan membeli sebuah barang, sekarang aku melakukan riset terlebih dahulu. Ada 4 pertanyaan yang aku tanyakan pada diriku sendiri. Yang pertama adalah, apakah barang itu aku gunakan setiap hari? Atau paling tidak sebulan sekali. Yang kedua, apakah aku bisa meminjam barang itu dari orang lain? Yang ketiga adalah apakah barang tersebut nilainya sesuai dengan value atau kegunaan daripada barang itu.
Yang keempat, apakah aku bisa membeli barang itu secara second hand atau pre-love? Aku mulai mempertimbangkan membeli barang secara pre-love. Karena dengan membeli barang secara pre-love, artinya kita memperpanjang usia dari barang itu. Ketika barang itu tidak dibutuhkan oleh orang lain, tetapi aku membutuhkan, why not? Begitu juga sebaliknya. Ketika aku sudah tidak membutuhkan sebuah barang di dalam rumah aku, maka aku akan menjualnya sebagai pre-love atau aku akan mendonasikan barang tersebut kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Yang terakhir adalah mengurangi stres. Sebetulnya berkurangnya stres ini adalah akumulasi dari manfaat yang pertama sampai dengan keempat tadi. Rumah yang bersih dan sehat akan memberikan efek positif terhadap penghuninya. Ada sebuah studi yang mengatakan bahwa rumah yang berantakan itu meningkatkan hormon kortisol alias hormon stres, sehingga kita jadi mudah lelah dan selalu gampang jatuh sakit. Ketika kita mempunyai banyak waktu dan bisa melakukan hal-hal yang kita sukai, maka secara tidak langsung kita meningkatkan imun tubuh kita, sehingga kita jadi tidak gampang sakit dan tidak gampang stres. Keuangan yang sehat dan aman juga menjauhkan kita dari rasa khawatir apabila suatu saat nanti terjadi musibah. Seperti pandemi saat ini, di mana ada beberapa orang yang terpaksa kehilangan pekerjaan atau mungkin gajinya dipotong karena terdampak COVID-19. Aku sendiri sebetulnya juga salah satu karyawan yang terdampak dari pandemi ini. Aku tidak khawatir dengan kondisi keuangan aku saat ini, karena aku sudah menyiapkan dana darurat. Aku yakin sebetulnya masih banyak sekali manfaat dari minimalisme ini. Jika teman-teman mempunyai pengalaman yang berbeda dari aku, silahkan share di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kali ini, kasih jempolnya ya. Sampai jumpa.